Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Huawei baru aja launching smartwatch terbaru mereka di Indonesia, yaitu Huawei Watch GT3 SE. Ya, kamu gak salah dengar, namanya ada inisial SE, Standard Edition. Tapi kamu jangan skeptis duluan gara-gara di belakangnya ada tulisan SE. Meskipun SE, tapi machine learning yang mereka berikan di smartwatch ini sama aja ya dengan Huawei GT3 series dan juga di atasnya. Smartband mereka aja yang harganya 400-500 ribuan itu udah bagus, apalagi ini yang harganya 2 juta. Sebagai bukti saya bakal ngasih lihat ya dua hasil rekaman dari SE ini. Yang pertama sepeda, yang padahal saya gak bersepeda beneran. Dan dia pinter ya, meskipun saya pakai olahraga sepeda gitu ya di mesinnya ini, tapi dia tahu kalau saya sedang tidak bersepeda. Buktinya adalah kalau kamu cek di bagian bawah, denyut jantung tetap ada di pemanasan dan yang lainnya 0. Padahal di sini saya sepedanya lumayan lama ya, 7 menit. Kemudian kalau kamu cek juga di stres latihan di sini 0. Jadi dia tahu kalau kita tuh gak capek. Di bagian recovery-nya juga 100%, waktu pemulihan 0 jam. Ini bisa langsung olahraga lagi. Nah, sedangkan di rekaman yang kedua, saya benar-benar olahraga. Sama ya, waktunya sekitar 7 menit. Kemudian kalau kamu cek di bagian denyut jantung, di sini ada ekstrim 5 menit, anaerobik 2 menit. Kemudian BPM tertingginya 168, di sini yang terendahnya 109. Dan kalau kamu cek di bagian stress level, di sini ada angkanya. Kemudian di bagian pemulihan juga 87%, waktu pemulihan 7 jam buat kamu bisa olahraga lagi. Jadi sebenarnya apa yang mereka pangkas dari smartwatch ini kalau ternyata ya sama-sama aja dengan GT3 kakak-kakaknya. Oke, kita bahas mulai dari desain dan juga material. Ya, kalau kamu perhatikan di sini desainnya memang tidak semewah kakak-kakaknya GT3 dan juga GT Runner. Ya, ini mah seadanya aja ya. Dan ini termasuk subjektif juga kamu suka atau enggak dengan desain dari Watch GT3 SE ini. Saya sendiri kurang suka dengan angka-angkanya ini. Nggak ada feel mewah-mewah sama sekali gitu ya. Tapi sekali lagi ini subjektif. Kalau kamu suka silahkan tulis aja di kolom komentar. Kemudian material yang mereka gunakan di sini all plastik, tidak ada metalnya. Kecuali di bagian crownnya aja. Dan kalau kamu cek beratnya ini cuma 52 gram. Kemudian kamu juga jangan tertipu dengan model yang seperti ini tidak bisa diputar sama sekali. Dan pangkasan mereka itu di bagian crown ya. Crownnya bisa diputar-putar ya, tapi crownnya ini tidak aktif. Udah, kayaknya sih itu aja ya yang mereka pangkas di Watch GT3 SE ini. Sisanya fitur-fitur dan yang lainnya cakep. Tadi kan bagian bodinya ini dipangkas ya, menggunakan bahan yang sedikit lebih murah dalam tanda kutip. Sedangkan untuk strapnya dia masih sama-sama bagus. Ya, kualitasnya sama dengan kakak-kakaknya. Ini cakep. Untuk bakalnya di sini menggunakan bahan metal dan ada branding Huawei. Ya, untuk penyangganya di sini ada satu. Dan sayangnya meskipun kamu tertarik dengan smartwatch ini, bisa aja kamu batal karena ukurannya tidak bisa dibilang kecil ya. Ini 47 mm. Dan kalau saya ukur dari ujung ke ujung ini 56. Jadi gede banget. Sedangkan untuk ketebalannya 13,5 mm. Dan ini penampakan Watch GT3 SE di pergelangan tangan saya 16 cm. Oke, mulai dari sini sampai ke akhir nilai positif semua ya untuk Watch GT3 SE. Mulai dari layar yang sudah menggunakan panel AMOLED tentunya, dan ada fitur always on display bagi kamu pecinta always on display. Dan layarnya itu cakep ya, meskipun kamu gunakan di kondisi outdoor yang lumayan terik. Kemudian untuk UI, Watch GT3 SE udah dibekali OS terbaru dari mereka ya, yaitu HarmonyOS versi 3. Dan seperti biasa, HarmonyOS itu selalu ngebut dan juga smooth, baik di smartwatch ataupun di smartphone. Ini cakep banget, jadi ya nggak usah diragukan lagi lah untuk UI dari HarmonyOS ini. Kalau kamu penasaran dengan tampilan notifikasinya seperti ini, kemudian untuk karakter notifikasi yang ditampilkan udah banyak, ya bisa dilihat. Dan sayang sekali ya, HarmonyOS di smartwatch ini belum bisa balas pesan secara real time. Karena kalau saya cek ya di luar negeri, itu HarmonyOS 3 di smartwatch udah bisa balas pesan secara langsung. Ini hanya quick reply. Gimana dengan WhatsApp call? Apakah bisa di Android? Silahkan disimak aja video ini.
Ini contoh suara menggunakan WhatsApp call langsung pakai speaker dari Huawei Watch GT3 SE. Suaranya kenceng banget dan jelas. Mantap. Sedangkan dari segi tampilan antara Harmony S2 dan 3 di sini tidak begitu kelihatan ya. Jadi kayak sama aja. Mungkin yang saya rasakan paling beda itu di bagian ini ya, quick setting, jadi lebih banyak toggle-nya. Di Harmony S2 cuma ada 6, di sini jadi ada 8. Sisanya sama aja seperti widget, tampilan menu, dan yang lain-lain, pokoknya semuanya sama. Kemudian untuk olahraga yang didukung di smartwatch ini ada banyak banget, jadi kamu gak usah khawatir ya, karena modenya komplit. Kemudian yang saya mau kasih lihat di sini setting sebelum kamu olahraga. Masuk ke sini, di sini ada beberapa pengaturan seperti target, ada jarak, waktu, dan juga kalori. Kemudian di sini bisa disetting pengingat, metronom, pembagian, bisa kita set ya beberapa kilometer dan yang lain-lain. Selanjutnya ada juga jeda otomatis, jadi bakal otomatis kalau ngebaca detak jantung kita agak sedikit turun ya. Kemudian latihan interval dan juga yang ini pendamping pintar. Kemudian untuk tampilan datanya juga bisa kita atur ketika kita olahraga. Sedikitnya di sini ada 4 kartu atau 4 tampilan. Kemudian di bagian rute ini kita bisa import melalui aplikasi Huawei Health. Oh iya, yang nanya rute back, jawabannya ada ya. Bagi yang penasaran dengan hasil tracking GPS-nya seperti ini. Untuk startnya di sini akurat. Kemudian masih seperti biasa, kalau banyak pepohonan dia bakal melenceng ya keluar dari jalur. Sedangkan di jalur utama pastinya aman. Dan untuk finishnya ini agak meleset sekitar 5 meter. Kemudian untuk fitur kesehatan dan fitur-fitur lainnya di sini yang pertama ada BPM untuk mengukur detak jantung dan bisa aktif seharian. Kamu gak usah khawatir, hasil BPM dari smartwatch Huawei itu cakep ya. Kemudian ada SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Fitur ini juga bisa diaktifkan all day. Selanjutnya ada fitur Huawei True Sleep untuk mengukur kualitas tidur. Kemudian gak ketinggalan ada fitur stress level, ini juga bisa aktif all day. Dan yang terakhir ada fitur breathing exercise. Fitur-fitur lain yang jarang kita temukan di smartwatch sekelasnya, yang pertama di sini ada music storage. Jadi kita bisa nyimpan lagu langsung di smartwatch ini dan bisa kita koneksikan ke TWS. Kemudian ada fitur barometer dan juga altimeter bagi kamu yang suka mendaki gunung. Selanjutnya ada fitur kompas. Dan yang terakhir kita bisa tracking menggunakan Petal Maps. Tapi kita harus install dulu ya aplikasinya di smartphone. Sisanya seperti kalkulator dan juga tik-tik ini saya install dari aplikasi Huawei Health di App Gallery. Untuk aplikasi yang bisa kita install di App Gallery sekarang udah lumayan banyak. Wah, lumayan banget kan daripada nggak bisa sama sekali. Dan nggak tahu kenapa di saya tidak ada kamera shutter. By the way, saya koneksikan ini ke Samsung Galaxy S22. Gimana dengan Huawei GT3 SE kamu? Apakah ada kamera shutternya? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Gimana dengan daya tahan baterai dari smartwatch ini? Huawei sendiri ngeklaim smartwatch ini bisa bertahan sampai 14 hari, 2 minggu. Itu lama. Dan pengalaman saya menggunakan smartwatch ini dengan menggunakan fitur auto di BPM, SpO2, stress, dan yang lainnya, ini hanya berkurang 9-11% dalam sehari. Itu tanpa fitur AOD ya. Kalau kamu pakai fitur AOD pastinya bakal lebih boros. Jadi ya bisa bertahan sekitar 9-10 hari. Itu juga terbilang awet banget. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Huawei, Huawei Watch GT3 SE. Dibanderol di harga 2.100.000-an. Apakah smartwatch ini worth it? Jawabannya worth it banget. Fiturnya lengkap, kemudian sensornya juga cerdas alias bener ya, termasuk akurat juga. Pengalaman saya menggunakan Huawei itu selalu puas lah dengan kualitas sensornya. Mungkin yang perlu kamu pertimbangkan, smartwatch ini ukurannya gede. Jadi kalau kamu punya pergelangan tangan kecil, ini nggak bakalan cocok. Kemudian desainnya yang ya seperti ini adanya, subjektif. Kalau kamu nggak masalah dengan angka-angka yang ada di atas ini, ya silahkan dipinang aja. Kalau kamu nggak suka, silahkan naikin aja harganya sedikit lagi. Kamu bisa pilih GT Runner atau GT3 46. Itu lebih cakep.
Kalau untuk materialnya yang masih menggunakan bahan plastik, ini nggak masalah sih menurut saya. Jadi ya silahkan dibeli aja. Link pembeliannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi atau kurang lengkap di video review ini. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.